Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini tanggal 13 Juni tahun 2021 bertemakan tunduk di bawah kedaulatan Allah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto dengan nomor HP 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan akan mengadakan retreat bertempat di Omah Noto Plankton di Kantongan, Merdikorjo, Tempel, Sleman. Retreat Korempa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Kami mengajak rekan-rekan remaja dan pemuda jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan bisa bergabung dalam kegiatan retret ini. Untuk informasi dan pendaftaran peserta bisa langsung menghubungi Saudara Jericho. Keempat, GKI Gondomanan masih membuka kelas katekisasi yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 16 sampai 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadiantan Wikara. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti, bisa menghubungi kantor gereja atau penatua di masing-masing wilayah dan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di warta jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali minggu ini dengan beribadah kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Kita rendahkan hati kita dan siapkan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita sembah Dia dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia, Mulia namanya. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Dialah selamanya Sang Raja
Kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah, Bapa yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, seringkali secara sadar maupun tidak sadar, kita menganggap ajaran kekristenan yang mengajarkan tentang kasih dan pengampunan merupakan ajaran yang sudah kuno, yang sudah tidak lagi mengikuti zaman. Kita menganggap bahwa ajaran tersebut membuat kita bermental lembek. Sedangkan mendapatkan kekuasaan yang tinggi dan materi yang banyak, itulah yang kita kejar. Meskipun seringkali dalam mengejar hal-hal tersebut, kita harus menekan orang lain. Dengan kekuasaan dan materi tersebut, kita berpikiran untuk menguasai orang lain. Tema ibadah minggu ini adalah tunduk di bawah kedaulatan Allah. Melalui tema ini, kita diingatkan kembali akan Allah yang berdaulat dalam dunia ini dan juga yang berdaulat dalam kehidupan kita. Allah yang menguasai dan berdaulat dalam sejarah manusia. Maukah kita tunduk di bawah kedaulatan Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan, marilah kita menyadari akan segala kekurangan bahkan dosa kita. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa tersebut di hadapan Allah Bapa kita. Mari kita masuk dalam suasana hening dan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali menolak untuk tunduk kepadamu. Kami seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan ketika firman itu diberitakan, dalam pikiran kami seringkali menolaknya. Kami menolak kedaulatan Allah dalam kehidupan kami. Padahal kami tahu bahwa kami ini merupakan milik Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jemaat yang terkasih, berita anugerah kali ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17 yang demikian.
Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah dan Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Mari kita ucapkan rasa syukur kita, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela. Olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa mohon penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa Surgawi, yang telah menolong dan memberkati kami. Memasuki minggu ini kami menyelenggarakan ibadah. Oleh karena berkat kemurahan-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan dan juga membangun kehidupan kami dalam kebersamaan meskipun kami dalam keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Terus sejenak kami akan mendengarkan sabda-Mu. Pimpin kami, urapi kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dilayakkan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Sabda Tuhan pada minggu ini, kita hendak memperhatikan dalam bacaan Injil Markus 4, ayat 26 sampai dengan ayat 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak,
Orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan dengan suka melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dan sehat semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia hidup di dunia ini adalah memiliki keinginan yang tiada habis-habisnya. Banyak orang menemukan dan mencapai hal yang sudah digenggam. Tetapi apa yang sudah diterima, sudah digenggam, dirasa tidak pernah memuaskan dirinya, memuaskan kehidupannya. Hal itu terbukti dari banyak orang. Orang yang sudah terkenal ingin lebih terkenal lagi. Orang yang sudah punya jabatan yang tinggi ingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Orang yang sudah berkuasa ingin lebih berkuasa lagi. Itulah yang disebut keinginan yang tidak pernah habis-habisnya. Manusia mengejar dan mencari dan ingin menemukan lagi. Karena pada dasarnya hidup manusia tidak ada puas-puasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat tentang seorang filosof dari Jerman yang hidup pada tahun 1844 sampai dengan 1900, yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ia mengatakan bahwa keinginan paling kuat dalam diri manusia adalah keinginan berkuasa, will to power. Keinginan berkuasa ini dinyatakan dengan melakukan berbagai macam cara. Cara apapun ditempuh untuk sebuah kekuasaan. Yang jelas, keinginan berkuasa menunjukkan nafsu bagaimana orang itu bermegah diri. Kalau seseorang sudah bermegah diri, akhirnya apa? Akhirnya berujung pada penolakan akan Tuhan dan eksistensi Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini terjadi dalam kehidupan Nietzsche. Ketidakpercayaan Nietzsche akan Tuhan barulah runtuh pada saat-saat terakhir hidupnya. Dia mengerti bahwa memang ada sesuatu, ada kuasa di atas manusia, kuasa Tuhan yang dirasakannya. Dan Nietzsche sadar bahwa dirinya, ia pun hanya makhluk ciptaan Tuhan. Ia hidup di bawah otoritas, di bawah kedaulatan Tuhan. Maka
ia tidak bisa mempertahankan hidup dan prinsip hidupnya. Ia tidak bisa menandingi dan mengungguli kedaulatan Allah tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, kalau ingin berkuasa, seseorang ingin berkuasa, apakah salah? Bukan masalah salah dan benar, tetapi di balik motivasi dalam meraih kuasa atau hidup berkuasa itu apa? Seharusnya ketika orang itu berkuasa, ia memiliki sebuah prinsip hidup dan motivasi yang benar, bahwa kekuasaan itu adalah alat untuk berbagi berkat kepada sesama. Bagaimana prinsip pelayanan hidup seseorang yang menempatkan dirinya di bawah kedaulatan Allah itu mampu untuk menghambakan dirinya, untuk melayani, bukan untuk hidup sewenang-wenang, untuk menggunakan otoritas itu mencelakakan orang lain dan memeras orang lain untuk meraih kekuasaan yang lebih tadi. Bagaimanapun, manusia harus menempatkan diri takut akan Tuhan, tunduk di bawah kedaulatan Allah dalam kerajaannya. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks kerajaan Allah, di mana Allah memiliki kedaulatan dan otoritas tertinggi, maka saat ini kita memperoleh pelajaran dalam kesaksian Injil Markus, bahwa Injil Markus berbicara tentang kerajaan Allah seperti benih yang tumbuh. Konsep ini berbeda dengan paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi. Sebab masyarakat Yahudi memahami konsep kerajaan Allah adalah pemerintahan mesianis yang lengkap dengan kekuatan dan kuasa untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan ini dipahami secara politis, secara kekuatan, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Di dalam Kristus, Mesias telah menemukan sosok seorang pembebas, tetapi dipahami secara politis menurut konsep doktrin mereka. Dan di dalam Injil Matius 4 ayat 20, saya ulangi, Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34 ini, bagaimana kita melihat, merasakan pengajaran Yesus kepada banyak orang yang disampaikan dalam latar belakang sosial, dalam status yang berbeda di antara mereka. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti benih yang ditanam malam hari, ditinggal tidur, dan manusia tidak tahu proses pertumbuhannya. Satu hal yang unik, menabur, tinggal tidur santai, tetapi tumbuh yang tidak disadari oleh manusia. Dan kerajaan Allah dianalogikan seperti biji sawi, biji yang paling kecil ditaburkan akan bertumbuh dan menjadi lebih besar dari tanaman yang lainnya, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini berbicara tentang apa? Semuanya itu adalah campur tangan Allah. Artinya nilai-nilai kerajaan Allah patut disebarluaskan, diwartakan dalam kehidupan setiap manusia. Maka sedikit pun akan memiliki dampak, walaupun kecil akan berdampak. Karena kerajaan Allah, di mana Allah berkarya, Allah melibatkan diri secara langsung, Allah yang merajut dirinya di tengah kehidupan dalam karya Allah ini,
apa yang ditebarkan, yang ditaburkan kecil karena campur tangan Allah, maka ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam ketidaktahuan manusia, proses bagaimana kerajaan Allah bekerja dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Disinilah nilai-nilai kerajaan Allah itu menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi sesama. Nah kembali, ketika seseorang berkuasa tidak menempatkan kedaulatan Allah itu yang paling tinggi, maka kecenderungan manusia itu akan menempatkan dirinya yang paling utama, yang paling benar, yang berkuasa tadi. Lalu apa menjadi prinsip kehidupan seseorang? Satu hal yang ditekankan adalah kesetiaan hidup kepada Allah. Kesetiaan hidup kepada Allah ini menjadi sebuah komitmen yang tidak main-main. Kita hidup tidak boleh sembrono. Komitmen ini harus ditepati karena merupakan janji yang patut diwujudkan. Maka sebagai wujud komitmennya, setiap pribadi, kita semua yang diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini tentu menyadari dalam keterbatasan dan kelemahan. Di balik keterbatasan kelemahan kita, ada yang kuat, ada yang sentosa, ada yang mengatasi, yaitu yang berdaulat, yang punya otoritas, yang berkuasa, yaitu Allah sendiri. Lalu apakah dengan otoritas Allah, kedaulatan Allah, kita yang lemah itu kita tidak berdaya? Lalu apa peran kita sebagai manusia? Kita memiliki free will, kehendak bebas. Akan tunduk, takut pada Allah yang berdaulat, atau pada diri kita sendiri, yang merasa diri kita kuat, mampu mengatasi setiap perkara hidup ini. Saudara-saudara, kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, di mana Allah berdaulat dalam hidup kita, itu bisa berdampak dan menjadi berkat sesama. Ketika kita mampu sebagai orang Kristen bercermin dari hidup yang dianugerahkan Allah, yaitu hidup baru, sesuai dengan kehendaknya, kita dihidupi dalam kedaulatan Tuhan itu. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita membiarkan Allah berdaulat atas hidup kita, itu berarti ia tidak hanya memberi ruang bagi kita untuk memuai, untuk menuai bagi kehidupan kita, ia juga membuat hidup kita berdampak lebih luas. Maka jangan lupakan, hiduplah di dalam kedaulatan Allah. Oleh karena itu, baiklah, bila iman yang hanya sekecil yang ditaburkan dalam hidup di dunia ini tumbuh menjadi yang besar, bahkan terbesar, biarlah sang pohon mengeluarkan cabang-cabangnya, hingga burung-burung di angkasa dapat bersalang dalam naungannya. Tunduklah di bawah kedaulatan Allah, jadilah berkat bagi sesama. Maka Tuhan berkati kita semua, sebab ketundukan akan Tuhan, tunduk di bawah kedaulatan Allah adalah sebuah pilihan yang mesti kita pegang, kita lakukan dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi sesama dan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam suasana hening. Cukup. Marilah bersama umat Tuhan kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Minggu ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami diajar untuk memiliki cara berpikir yang baru, yang semula mungkin kami menyadari bahwa di dalam setiap keterbatasan hidup, kami sering menempatkan kekuatan pada diri sendiri. Kami tidak ingat bahwa di atas hidupan kekuatan kami ada kedaulatan Allah, kuasaan Allah yang paling tinggi. Dan kedaulatan Allah, kekuasaan Allah itu adalah yang memimpin, yang membimbing, dan yang juga terus mengawal kami untuk memiliki pribadi yang dapat menghasilkan buah, dan itu dapat menjadi berkat bagi sesama orang lain dan kehidupan dunia ini. Maka prinsip kebenaran akan firman-Mu kami diajar untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan, dan menempatkan perjalanan hidup kami ini hanya di dalam pimpinan dan cinta kasih Tuhan, agar kami dilayakkan untuk menjadi seorang abdi, seorang hamba yang melayani Tuhan dalam setiap hal. Kami juga turut ambil bagian sebagai mitra Allah di dalam mewujudkan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah oleh karena kekuasaan yang datang dari Tuhan, melalui kehadiran Roh Kudus yang berkarya di tengah kehidupan jemaat Tuhan. Di tengah situasi yang selalu bergulir adanya pandemi COVID-19 ini, maka ini juga merupakan satu bagian tanggung jawab moral kami untuk mengendalikan merebaknya situasi, apalagi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sebagian wilayah. Penyebaran COVID ini semakin meningkat. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan baru pada kami semua. Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga gereja dan bersama dengan masyarakat mampu untuk bergerak secara aktif. Pengendalian COVID ini tidak terus berlanjut. Bapak, kami doakan bangsa dan negara kami ini, Tuhan telah menempatkan orang-orang yang dipercaya untuk memimpin negeri ini. Maka Tuhan berkati agar mereka menjadi pribadi orang-orang yang selalu melayani, bukan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, tetapi yang takut dan hormat akan Tuhan. Dengan segala tata reksa yang ada di dalam kehidupan pemerintah ini, Tuhan memakai pemerintah untuk menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan kedamaian rakyat negeri ini. Bapak juga berkenan untuk memakai pihak-pihak yang menjaga keutuhan, keamanan, stabilitas negara ini, secara khusus untuk ketentraman, keamanan, kedamaian di Yogyakarta. Kami percaya bahwa Tuhan juga berkati untuk segala aspek kehidupan dan juga para pemimpin yang dipercayanya. Kami juga doakan peran gereja secara aktif untuk menghadirkan damai sejahtera tersebut. Kami bersyukur karena Tuhan juga berkenan untuk menempatkan kami di tengah pelayanan gereja ini, di tengah masyarakat. Kalau GKJ yang ada, GKI yang ada, dan gereja-gereja yang lain turut ambil bagian di lingkungan kami untuk selalu mewarnai kehidupan di tengah pergumulan masyarakat dengan adanya yayasan-yayasan lembaga, baik sinode dalam kemitraannya, termasuk sinode GKI ini, termasuk dalam skop yang lebih sempit adanya pos-pos pelayanan. Kami doakan secara khusus untuk YBPN, Budia Wacana, LPM, Pelita Kasih, Yakum, dan sebagainya. Pakai Tuhan kami untuk dapat melanjutkan apa yang Tuhan percayakan untuk lembaga-lembaga, yayasan-yayasan ini dipakai oleh Tuhan melalui kami,
dan banyak orang yang mendapat perhatian demi kesehatan, kesejahteraan, lahir dan batin, bahkan mengembangkan setiap talenta kepribadiannya di tengah kehidupan untuk kebaikan sesama. Kami juga doakan pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan berkati dengan segala kesehatan yang secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kelegaan dan kesembuhan. Kami juga doakan dalam kehidupan kesatuan keluarga, satukan kami dengan cinta kasih Tuhan. Sebab benih yang Tuhan taburkan, yang ketika kami mengawali pernikahan, kami punya anak dan cucu, dapat membangun kehidupan dalam damai dan sejahtera rukun di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat. Kami doakan anak-anak yang menggapai tentang tujuan kehidupannya dalam studinya, di dalam pekerjaannya, dalam berharap untuk memasuki kehidupan pernikahan. Berkati Tuhan mereka untuk dapat melangsungkan setiap harapan itu dengan lancar. Itu karena pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk jemaat saat ini yang sedang berulang tahun. Secara khusus kami berdoa untuk ulang tahun kelahiran Ibu Ana Widyastuti yang berada di Saidan GM 2163 Jakarta yang pada tanggal 7 Juni yang datang. Kami doakan untuk Bapak Yunanto Harjono, Paraan Temanggung yang 11 Juni ulang tahun. Kami doakan Bapak Paulus Basuki Suryo Putran yang akan ulang tahun 12 Juni. Ibu Leni Setiawati Brigjen Katamso dalam domisili di tempat itu juga bersyukur atas berkat Tuhan karena 12 Juni akan ulang tahun. Saudari Dian Anindita yang di Jakarta berkati di perantauan, mereka juga akan ulang tahun 13 Juni. Dan kami juga doakan Ibu Evi Kurniawati Purnowo yang di Panggungan Perumpanggungan Hasri. Tuhan berkati karena tanggal 13 Juni juga akan berulang tahun. Kiranya dengan tambahnya usia itu semakin arif dan bijaksana, semakin pulih cinta pada Tuhan, dan juga hidup di dalam pimpinan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga doakan untuk yang ulang tahun pernikahan secara khusus Bapak Yunanto Harjono Putro dan Ibu Esther Kusumawati yang berada di Paraan Temanggung yang pada tanggal 7 Juni. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka yang berada di tempat ini. Kiranya yang sudah berulang tahun dan akan berulang tahun, Tuhan tetap memeliharanya dengan cinta kasih Tuhan, dan Tuhan menopang dalam setiap hal yang dilakukan. Bapa di surga, akhirnya kami mendoakan seluruh pelayanan GKJ Kondomanan ini, majelis jemaat, simpatisan, pengurus komisi dan karyawan dan koster. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka, membuahkan berkat bagi kelangsungan hidup jemaat dibangun dan nama Tuhan dimasyhurkan. Kami mengakhiri doa ini sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada kami untuk setia belajar berdoa dengan benar dalam ungkapan doa Bapa kami yang kami lantunkan bersama. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Dapat juga diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang boleh ada di dalam diri kami sampai saat ini, di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan hari lepas hari, dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami terlebih bersyukur jika pada pagi hari ini diingatkan, dikuatkan dengan firman-Mu yang menunjukkan bahwa Engkaulah yang menjadi otoritas di dalam kehidupan kami. Dan jika saat ini kami mampu mempersembahkan, siapakah kami ini ya Tuhan? Biarlah semuanya itu menjadi ucapan syukur kami atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan senantiasa memberkati kami hari demi hari dan bahkan baru setiap hari. Bapa, biarlah kiranya ucapan syukur kami melalui persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan kuduskan agar boleh menjadi sarana di dalam kami melayani melalui jemaat GKI Gondomanan ini. Tuhan juga memberkati yang mengelolanya agar dengan sukacita penuh syukur sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, ampuni kami jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah pada minggu ini. Biarlah firman Tuhan menghidupi kita, dan kita mampu untuk menjalani kehidupan keseharian kita, dan tetap mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Allah yang mewartakan cinta kasih Allah, dan menjadi duta damai sejahtera Allah. Mari kita bersama berbaharui komitmen kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait 1-2. Aku milikmu, Yesus Tuanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati.